Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salisa Muhammad dengan NIM 20110604031 bersama dengan teman Rufiah Islamiyatun dengan NIM 20160404015, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi dengan tema biokimia makromolekul, karbohidrat, protein, dan lemak. Makromolekul didefinisikan sebagai molekul dengan ukuran yang sangat besar. Pada proses kimia, makromolekul sering merujuk pada asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Dengan ukuran yang besar, makromolekul memiliki massa molekul yang relatif besar dan struktur yang kompleks. Adapun jenis-jenis makromolekul, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama makhluk hidup dengan rumus umum CnH2OM. Senyawa karbohidrat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, merupakan karbohidrat sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi karbohidrat lain. Berdasarkan penggolongan karbonilnya, monosakarida digolongkan menjadi 2. Aldosa merupakan monosakarida dengan gugus fungsi aldehida. Glukosa dan galaktosa merupakan kelompok dari aldosa dengan rumus umum C6H12O6. Senyawa aldosa membentuk struktur lingkar atau siklik atau hemiasetal. Ketosa adalah golongan kedua dari monosakarida dengan gugus fungsi keton, dan senyawa ketosa adalah fruktosa. Bentuk struktur molekulnya adalah hemiasetal. Karbohidrat yang kedua adalah disakarida, yang berasal dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus CH dengan cara melepaskan molekul air. Golongan disakarida yang pertama adalah sukrosa, yang mempunyai rumus umum adalah C12H22O11. Bila dihidrolisis dengan katalis asam, akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Struktur molekul sukrosa digambarkan pada gambar. Dan sukrosa itu juga disebut dengan gula tebu atau gula pasir yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sukrosa memiliki sifat tidak dapat mereduksi reaksi Fehling dan Benedict dan Tollens, dan juga mudah larut dalam air. Maltosa adalah golongan kedua dari disakarida yang memiliki rumus molekul sama dengan sukrosa. Terhidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa dengan katalis enzim maltase atau katalis asam. Struktur maltosa dapat digambarkan seperti berikut ini. Dan maltosa merupakan gula bereduksi yang dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Maltosa banyak terdapat pada gula gandum. Laktosa adalah golongan terakhir dari disakarida yang mempunyai rumus sama dengan sukrosa dan maltosa. Hidrolisis laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa dengan katalis laktase. Laktosa merupakan gula bereduksi yang dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens, berupa serbuk tak berwarna dan sedikit larut dalam air. Laktosa banyak terdapat pada air susu atau gula susu. Karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida, merupakan polimer dari monosakarida yang mempunyai rumus umum C6H10O5N. Hidrolisis polisakarida menghasilkan sejumlah besar satuan monosakarida. Polisakarida yang sering kita gunakan yang pertama adalah amilum, yang jika dihidrolisis dengan katalis enzim amilase atau enzim diastase menghasilkan satuan maltosa. Kemudian maltosa dihidrolisis dengan enzim maltase yang menghasilkan 2 satuan glukosa. Pada umumnya amilum terdapat pada padi, kentang, gandum, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian, jagung, sagu, dan kacang hijau. Polisakarida yang sering kita gunakan yang kedua adalah glikogen. Glikogen merupakan polimer glukosa yang terdapat pada manusia dan hewan, yang pada dasarnya sama dengan amilum, berfungsi sebagai cadangan energi. Glikogen disebut juga dengan pati hewan atau gula otot yang berasal dari glukosa yang dipolimerasi dengan bantuan hormon insulin. Jika tubuh memerlukan energi, glikogen ini diuraikan menjadi glukosa-glukosa dengan bantuan hormon adrenalin. Glikogen dalam air bersifat koloid dan berwarna kecoklatan dengan larutan yodium. Selulosa merupakan polisakarida yang banyak terdapat pada tanaman. Hidrolisis selulosa menghasilkan maltosa dan katalis asam sulfat. Selulosa berupa zat padat berwarna putih, tidak larut dalam air, dan pelarut lain. Bersifat liat, serabut, dan tidak peka terhadap larutan yodium.
Selulosa merupakan bahan baku industri seperti kertas, kain, rayon, dan juga bahan untuk peledak. Makromolekul yang selanjutnya yaitu protein. Protein adalah biomolekul berukuran panjang yang berupa rantai panjang senyawa asam amino yang sangat esensial dalam menunjang kehidupan organisme. Protein juga merupakan senyawa yang berperan aktif dalam pembentukan DNA, sehingga sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Protein dihasilkan dari polimerisasi asam-asam amino. Adapun unsur penyusun utama dalam protein, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Selain unsur utama tersebut, protein juga disusun oleh beberapa unsur lain seperti sulfur, fosfor, dan beberapa protein yang mengandung iodin, mangan, tembaga, dan besi. Protein akan dihidrolisis oleh enzim-enzim proteolitik untuk melepaskan asam amino yang kemudian akan diserap oleh usus. Asam amino sendiri merupakan monomer penyusun protein yang memiliki rumus umum dengan struktur seperti pada gambar berikut. Ini merupakan struktur dari rumus umum asam amino. Berdasarkan struktur tersebut, pada suatu asam amino terdapat gugus COOH dan NH2, sementara R merupakan pembeda antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Berdasarkan kelarutannya, protein dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu protein fibrosa dan protein globular. Protein fibrosa merupakan protein yang tidak larut dalam air, dan yang termasuk dalam protein ini adalah kolagen, keratin, miosin, dan elastin. Lalu yang kedua adalah protein globular. Protein globular merupakan protein yang dapat larut dalam air, atau air yang mengandung garam-garam tertentu. Dan yang termasuk dalam protein ini adalah albumin, globulin, insulin, dan protein enzim. Berikut merupakan bahan makanan yang mengandung protein. Ada dua jenis protein, yaitu yang pertama adalah protein hewani, yaitu protein yang sumbernya berasal dari hewan. Contoh bahan makanan yang mengandung protein ini adalah daging, ikan, telur, olahan susu seperti keju, krim, dan mentega. Lalu yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan sebagainya. Adapun beberapa fungsi protein dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama, berkontribusi sebagai pembentuk struktur makhluk hidup. Yang kedua, memberikan elastisitas pada otot untuk dapat bergerak. Yang ketiga, mengontrol jenis kecepatan reaksi kimia dalam tubuh, termasuk semua jenis enzim dalam tubuh. Yang keempat, protein sangat penting dalam hal sistem imun manusia dan hewan. Yang kelima, protein berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan senyawa dan ion dalam tubuh organisme, seperti protein ferritin. Makromolekul yang terakhir adalah lemak. Lemak dan minyak merupakan triester dari gliserol serta asam lemak atau asam karboksilat yang juga merupakan trigliserida atau gliserida. Lemak merupakan lemak hewani, sedangkan minyak merupakan lemak nabati. Gugus alkil pada rumus struktur molekul trigliserida tersebut merupakan berasal dari asam lemak atau asam karboksilat. Gugus alkil dari lemak ada yang sama atau disebut sebagai gliserida sederhana, dan tidak sama atau berbeda yang disebut sebagai gliserida campuran. Berdasarkan adanya rantai karbon dalam lemak, maka lemak dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lemak jenuh. Lemak jenuh merupakan lemak yang mempunyai gugus alkil dengan rantai hidrokarbon jenuh atau rantai karbon tunggal. Lemak jenuh disebut juga lemak hewani yang terdapat pada tubuh manusia dan hewan. Yang kedua adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh merupakan lemak yang mempunyai gugus alkil dengan rantai hidrokarbon tak jenuh atau rantai karbon rangkap. Lemak tak jenuh disebut minyak atau lemak nabati yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Kegunaan lemak dan minyak diantaranya adalah 1. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan atau sumber energi dalam tubuh manusia dan hewan. Kedua, lemak digunakan untuk bahan pembuatan sabun dan pembuatan mentega. Yang ketiga, minyak digunakan untuk pembuatan sabun dengan terlebih dahulu mengalami hidrogenasi. Keempat, minyak digunakan untuk minyak goreng. Dan yang terakhir, minyak hidrogenasi dibuat menjadi mentega.